Bergali kami buka hati kami mau mendengar pesan Natal hari ini. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami. Roh Kudus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, pakai ya Tuhan, menurut kasih karunia. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap mendengar. Berbicara ya Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam semuanya. Salam. Puji Tuhan. Selamat hari Natal buat kita. Hari ini kita bersukacita karena bisa merayakan Natal di tengah-tengah pandemi ya. Di tengah-tengah pandemi. Besok Senin, hari Senin saya juga dengan teman-teman sekolah SMA merayakan Natal. Ya. Temanya kalau kami sukacita Natal di tengah-tengah pandemi. Dengan gambarnya dibuat Happy Quarantine. Selamat di karantina. Ya. Natal buat kita tahun ini tidak akan pernah berubah sukacitanya. Amin. Sekalipun Natal harus dihadapi di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah suasana yang mungkin kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi kita, di tengah-tengah situasi krisis mungkin kita alami juga ya. Bahkan di antara kita ada yang sudah terpapar COVID-19 di waktu-waktu yang lalu. Dan puji Tuhan, kita bisa melewatinya. Dan saya bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan berkumpul. Amin. Puji Tuhan. Hari ini khotbah saya judulnya Kesukaan Besar untuk Seluruh Bangsa. Dan firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat ke-10 dan ayat yang ke-11 ya. Lukas 2 ayat 10 sampai ayat 11 kita baca bersama-sama. Gampang kan? Pendek, jadi kita baca sama-sama ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Haleluya. Siapa yang hafal Lukas 2 ayat 10 dan 11? Tolong berdiri tanpa buka Alkitab. Ayat sebelahnya, oke, ayat sebelahnya, ayo. Ayat 11, berdiri. Rika. Ya, ayat 11. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Ayat 10 siapa? Ya. Maka kata malaikat itu kepada mereka, kan gitu. Lalu kata malaikat itu kepada mereka apa? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berita kelahiran Yesus merupakan berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Nah, jadi ini merupakan sebuah surprise, sebuah kejutan. Ya, di tengah, kenapa saya katakan sebuah kejutan atau sebuah surprise? Ya, kalau kita pelajari Alkitab kita itu ya, malaikat itu datang waktu malam sunyi. Ya, kalau ayatnya ayat 8 dan 9. Waktu itu mereka sedang jaga kambing domba mereka di padang Efrata. Disanakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, lihat, surprise. Ada kata tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan
bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ya. Sangat ketakutan. Ini punya ini suatu kejutan yang besar, suatu surprise bagi mereka, dan itu sebabnya malaikat itu berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Surprise, kejutan buat para gembala. Kenapa? Karena berita tentang keselamatan itu sudah diberitakan sejak zaman nabi-nabi, sejak zaman Nabi Yesaya sudah ada. Jadi beritanya kesukaan sudah sekitar 700 tahun. 700 tahun sebelum Masehi. Dan dari nabi yang terakhir, dari kitab terakhir, kalau kitab Ibrani itu kitab terakhirnya itu kitab Tawarikh. Ya. Kalau kita bahasa Alkitab bahasa Indonesia kita kan Maleaki, ya. Itu bukan nabi yang terakhir. Tapi nabi yang terakhir itu bukan Maleaki. Kitabnya ya di bagian terakhir kitab Perjanjian Lama. Jadi kitabnya Tawarikh. Dari sejak nabi yang terakhir berbicara sampai masa-masa gembala itu sedang menjaga kawanan ternak di Bethlehem itu ada sekitar 400 tahun. Tidak ada nabi, tidak ada Tuhan berbicara, tidak ada penglihatan, seolah-olah bangsa Israel didiamkan. Dan ketika itu juga mereka sedang berada di dalam masa penjajahan kerajaan Romawi. Makanya ada Kaisar Agustus, ada wali negeri Syria, dan lain sebagainya. Kita baca di sana. Karena mereka berada di wilayah atau di kekuasaan kekaisaran Romawi. Makanya ketika berita ini datang, ketika malaikat turun datang dari sorga menemui para gembala, ini sebuah kejutan, sebuah surprise. Sayangnya belum ada medsos. Kalau sudah ada medsos, pasti viral. Pasti viral ini beritanya. Ya, viral benar-benar. Zaman dulu belum ada media sosial, jadi nggak viral. Belum ada media elektronik, belum ada televisi, belum ada koran, belum ada majalah dan lain sebagainya. Jadi berita itu tidak sampai, tidak dicatat wartawan, belum ada zaman dulu. Ya. Kisah kelahiran ini dicatat oleh Lukas. Ya. Injil Lukas ditulis oleh seorang tabib yang melayani Tuhan, yang menulis kisah kelahiran ini. Setelah Yesus naik ke sorga, ya, bukan waktu lahirnya ini, bukan pada waktu gembala-gembala didatangi malaikat lalu Lukas menulis. Jadi kita melihat ini suatu kejutan yang besar, suatu surprise. Dan ini dikatakan beritanya adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa, artinya untuk seluruh bangsa yang ada pada waktu itu, untuk bangsa Yahudi. Pertama, karena mereka menanti-nantikan keselamatan yang dari Tuhan, karena mereka menanti-nantikan janji Mesias, karena mereka menanti sudah dinubuatkan oleh para nabi, mereka akan mendapatkan kemenangan, mereka akan mendapatkan kelepasan, kemerdekaan dari penjajahan. Maka dikatakan kesukaan. Dan ini bukan hanya untuk para gembala. Dan puji Tuhan, haleluya, kesukaan itu menjadi kesukaan besar juga bagi saudara dan saya, amin. Bagi kita. Kesukaan besar bagi saudara dan saya juga. Oleh karena Kristus datang untuk kita semua, untuk seisi dunia ini. Yesus adalah juru selamat semua orang. Ya. Juru selamat semua orang. Siapa saja yang mau percaya pasti diselamatkan. Bukan juru selamat orang Kristen doang.
bukan juru selamat orang Yahudi, tapi juru selamat umat manusia. Makanya dia datang. Apa sih sukacitanya? Mengapa ini kesukaan besar? Ya, ada pesan malaikat. Apa sih sukacita itu, kesukaan besar itu? Kita belajar dari firman, dari berita malaikat, dari pesan malaikat dalam ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ada 3 pesan utama. Yang pertama, bahwa kesukaan itu adalah sekarang ini. Amin. Kesukaan besar itu adalah sekarang ini. Karena perhatikan di situ dikatakan hari ini telah lahir bagimu. Ya. Hari ini, perhatikan ini, hari ini. Saya tulis merah. Ini menunjukkan bahwa kesukaan itu bukan nanti, bukan masih ditunggu, bukan akan datang, tetapi kesukaan itu bagi para gembala, bagi bangsa Israel pada waktu itu adalah hari ini, today, saat ini juga, sekarang juga. Yesus sudah lahir, dikatakan. Malaikat mengatakan, dan kita hari ini merayakannya. Jadi kesukaan besar itu bukan besok-besok, bukan nanti-nanti, bukan kapan-kapan, ya. Seperti lagunya siapa tuh? Kus-kus. Kapan-kapan, ya, bukan. Tapi sekarang inilah kesukaan, sekarang ini suka tidak. Sebab apa? Yesus sudah lahir, Yesus sudah datang, Yesus sudah ada di tengah-tengah kita. Dia adalah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Amin, haleluya. Allah beserta kita, Immanuel. Immanuel bukan sekedar Allah beserta kita. Kalau pengertian kita, kalau beserta itu artinya begini. Seperti Mama Tini datang ke Jogja beserta dengan Esther. Artinya Esther ada sama-sama jalan dengan dia, begitu kan? Itu beserta. Tapi pengertian Immanuel itu bukan sekedar beserta, dia berjalan di samping kita, tapi dia berdiam di dalam kita. Itu imanen katanya. Imanen itu imanen itu ada tinggal di dalam. Kalau dalam bahasa Ibrani itu bertabernakel, berkemah. Itu dia maksudnya. Jadi sekarang Yesus itu sudah berkemah. Kita menjadi tempat kediamannya. Kita menjadi bait Roh Kudus. Kita menjadi bait Allah. Dia tinggal di dalam kita. Ini yang dikatakan Immanuel itu. Bukan sekedar beserta. Kalau Mama Tini dengan anaknya jalan bersama, Esther bisa beserta dari rumah sampai sini. Pulangnya belum tentu beserta. Mungkin Esther mau pergi langsung pergi ketemu temannya. Mama Tini mau pergi jualan di sini. Nggak beserta lagi. Tetapi kalau imannya, Mama Tini kemana saja, dia ada di sana. Mama Tini pergi pulang ke rumah, dia ikut pulang ke rumah. Mama Tini pergi ke pasar, maka dia pergi ke pasar. Karena dia tinggal di dalam kita, berkemah di dalam kita, berdiam atau bertabernakel di dalam kita. Ini yang dimaksudkan iman. Dan itu kata hari ini, sekarang, bukan nanti. Perhatikan, mereka menantikan 400 sampai 700 tahun janji keselamatan itu. 400 tahun gak ada Tuhan berbicara. Tiba-tiba kesukaan besar diberitakan hari ini. Ini suatu sukacita. Kalau saudara membayangkan dan menjadi seorang gembala di masa itu, coba kita sama-sama membayangkan diri kita adalah gembala dan orang Yahudi, orang Israel, yang pada waktu itu tidak ada nabi yang berbicara, tidak ada pesan Tuhan yang berbicara, tidak ada penampakan dan penglihatan, dan tiba-tiba datang malaikat. Bagaimana enggak ketakutan? Bagaimana enggak ini suatu kesukaan besar ketika hari ini telah lahir bagimu? Dikatakan, hari ini telah lahir bagimu.
Perhatikan baik, bagi saudara dan saya, bagi para gembala, bagi bangsa Israel, bagi umat dan bagi manusia telah lahir hari ini. Ini makanya kesukaan besar. Kita bisa membayangkan betapa sukacitanya para gembala pada waktu itu menerima berita itu. Betapa senang, betapa berbunga-bunga, betapa berbahagia, betapa mereka terkejut merasa, wow, luar biasa, haleluya, haleluya. Kalau bisa dikatakan begitu. Itu yang mereka bisa rasakan. Dan kita yang sudah seringkali merayakan Natal, kita merasa biasa-biasa saja. Seringkali orang Kristen melewati masa-masa Natal biasa karena menjadikan sebuah rutinitas. Jadikan ini momen sukacita. Kenapa? Karena Dia sudah datang. Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang menebus kita. Dia yang mengampuni dosa kita. Jika Anda mendapat kabar hari ini, mendapat hadiah sebuah rumah di Pondok Indah, gimana kira-kira? Wow, baru kita sukacita. Saya sering dapat SMS. Selamat, Anda mendapat 189 juta. 189 juta. Wow. Sering banget dapat SMS seperti itu. Ya. Kalau saya dapat beneran, saudara semuanya saya bagi-bagi, saya yakin. Tapi karena itu penipuan, nggak bisa dibagi-bagi. Iya. 100 sering sekali, bukan 189 juta, 179 juta, berubah-ubah angkanya. Berkali-kali dapat pesan. Karena saking keselnya saya upload di Facebook, di Twitter, saya kira, wah, siapa yang mau saya bagi rezeki ini, silakan, saya nggak mau ambil, kalau mau silakan ambil. Karena saya tahu itu penipuan, ya kan, nggak akan pernah ada begitu. Dan itu bukan sukacita. Tetapi kalau ada sesuatu yang berkah, seperti saudara menang lotre, wow, pasti saudara loncat-loncat, ya. Siapa di sini yang pernah menang lotre? Jujur, sekarang nggak mau ngaku. Saya dulu saya tukang pasang porkas. Siapa yang pernah ngalami porkas? Wah, saya dulu waktu SMA pasang porkas, masih SMA saya ingat. Ya, masih SMA. SMA, teman SMA pasang porkas. Saya itu jadi dukunnya porkas teman dulu. Nah, jadi suka ngotak-ngatik huruf-huruf itu. Jadi setiap kali keluar huruf-huruf itu saya susun. Saya buat ramalan atau ya ramalan, bukan lamaran ya. Ramalan yang kira-kira keluar apa. Suatu kali saya pernah ngeramal hampir teman, dan itu dipasang banyak orang. Benar keluar. Wah, luar biasa. Sejak itu saya semakin dipercaya. Wah, kalau saya keluar bikin lagi, orang berebutan minta sama saya. Itu terjadi zamannya porkas. Wah, kalau dapat itu, wah, orang senang banget. Padahal baru dapat berapa ratus ribu. Ya tapi zaman itu kan 100 ribu kan lumayan ya. Tahun 80-an 500 ribu udah gede tahun 80-an. Nah itu baru begitu aja kita betapa syukur. Dan kita coba bayangkan keadaan para gembala ini. Ketika kita main, kita lebih daripada mendapatkan porkas, lebih dari mendapatkan sebuah lotre, lebih dari mendapatkan sebuah hadiah yang indah. Dan mungkin kita udah mendapatkan hadiah khusus dari seseorang yang spesial pada Natal ini. Tapi hari ini telah lahir bagimu. Bagimu artinya bagi setiap kita. Ini pribadi sifatnya. Bagi saudara dan saya. Jadi ini diberikan untuk kita hari ini. Sukacita itu sekarang ini. Dan kesukaan itu nggak usah ditunggu-tunggu lagi, karena sukacita itu sekarang. Amin. Siapa yang hari ini berbahagia, bersukacita?
Ada yang masih sedih-sedih nih? Nggak ya? Nggak pikir Natal masih bersuka cita. Puji Tuhan. Jadi, artinya semua kerinduan kita sudah terjawab. Seperti para gembala, kerinduannya terjawab. Mereka terjawab karena mereka merindukan kedatangan Sang Mesias itu. Yang kedua, kesukaan besar itu adalah keselamatan dari Tuhan. Ya. Perhatikan di situ dikatakan, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Jelas pesannya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Ini lagi penting bagi kita mengerti kata juru selamat, kata Kristus, kata Tuhan. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa ini sukacita atau kesukaan besar karena apa? Karena ini adalah berita keselamatan, berita kelepasan. Latar belakangnya berada dalam tekanan penjajahan Romawi pada waktu itu. Dan beritanya adalah juru selamat, yaitu Kristus. Dalam bahasa Yunani Kristus, dalam bahasa Ibraninya Mesias. Itu sama. Dalam bahasa Indonesianya artinya yang diurapi. Telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi. Telah lahir bagimu juru selamat Mesias yang diurapi Kristus Tuhan. Nah, juru selamat itu dikatakan adalah Mesias dan Tuhan sendiri, Kristus. Dia adalah juru selamat. Saudara tahu ya, waktu Gunung Merapi meletus itu namanya Mbah Marijan. Dia sebagai juru kunci. Juru kunci, penunggu Gunung Merapi, juru kunci. Nah, juru kunci artinya cuma dia satu-satunya yang punya akses ke Gunung Merapi untuk hal-hal gaib, gitu. Sama kalau kita percaya orang-orang dunia ini kan ada kuburan, ada juru kunci, kuburan juga kan orang kepercayaan orang-orang duniawi begitu. Juru kuncinya itu berarti dia yang pegang akses. Ketika menjadi juru selamat, berarti dia adalah satu-satunya akses keselamatan. Ketika kita mendengar juru mudi, bahwa dia adalah satu-satunya yang mengemudikan kapal yang sedang berjalan. Dia juru mudi. Dia mengarahkan kapal. Demikian juga sebagai juru selamat. Dia satu-satunya pemegang keselamatan. Sebab itu dikatakan firman Tuhan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain, hanya Yesus. Yesus satu-satunya juru selamat, dan dia adalah Mesias. Mesias bagi bangsa Israel, dia adalah raja, imam, dan nabi. Itu percaya. Mesias berarti dia pelepas. Dia akan menjadi raja bagi bangsa Israel. Dia akan menjadi imam bagi bangsa Israel. Dia adalah nabi bagi bangsa Israel. Dia yang berkuasa atas mereka, yang melepaskan mereka dari segala tekanan dan segala hukuman. Itu jadi Mesias. Jadi ketika dikatakan hari ini juru selamat datang, yaitu Kristus, yaitu Mesias, berarti hari ini akan ada kelepasan dari penjajahan. Juru selamat. Konsep Mesias atau Kristus bagi Israel adalah pembebas dari masalah. Bukan hanya rohani, tetapi juga penjajahan dan penderitaan mereka. Ini konsep Mesias yang mereka tahu. Mereka bukan hanya diselamatkan secara rohani, tetapi mereka akan dilepaskan dari penjajahan. Ini yang berarti. Makanya dikatakan ini kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, kesukaan besar. Sehingga ini menjadi berkat bagi mereka. Jadi ini bukan kesukaan yang biasa-biasa. Ya.
kita di tengah pandemi. Di tengah pandemi ini merupakan suatu kesukaan besar kalau kita bisa merayakan Natal. Kesukaan besar karena di tengah-tengah kesulitan kita masih bisa merayakan Natal. Karena apa? Kita percaya pandemi ini akan berakhir. Amin. Akan ada keselamatan, akan ada pembebasan. Pandemi ini seperti menjajah kita, tapi percayalah, orang-orang yang berserah, berharap, bergantung kepada Tuhan akan dapat bertahan melewati masa-masa sulit. Orang yang bersandar penuh kepada Tuhan akan dapat melewati masa-masa sukar ini, karena Tuhan pasti kasih jalan keluar. Pasti kasih. Jadi konsep Mesias itu luar biasa bagi mereka. Jadi ketika berita dikatakan yang datang adalah Mesias, dan Mesias itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri datang ke dunia, menjadi manusia, mengambil rupa seorang, merendahkan dirinya hingga taat sampai di kayu salib. Natal adalah kesukaan besar karena kita mendapatkan pengampunan dosa, kelepasan dari dosa. Tetapi juga Natal ini, karena pelajaran yang kita lihat adalah Kristus merendahkan diri supaya kita mendapatkan pengampunan. Maka kita juga perlu merendahkan diri satu dengan yang lain. Kita perlu meneladani Kristus, meneladani Yesus untuk merendahkan diri satu dengan yang lain. Ya. Di rumah, bagaimana kita saling merendahkan diri, bukan saling meninggikan diri. Di kantor, dimanapun kita berada, di gereja, kita saling menghargai, saling merendahkan diri. Karena itulah Kristus datang. Dengan saling merendahkan diri terjadilah keselamatan. Ya. Karena Yesus merendahkan diri, maka keselamatan terjadi bagi kita. Dengan ada kita sikap merendahkan diri satu, maka terjadi juga di dalam kita, di dalam komunitas, di dalam keluarga, dalam gereja, pengampunan, kelepasan, kemerdekaan. Maka dikatakan sukacita atau kesukaan besar. Jadi Anda bukan hanya diampuni dari kesalahan-kesalahan, tetapi juga dibebaskan dari itu. Itulah konsep kemesiasan. Bukan hanya pengampunan, tapi dibebaskan. Zaman sekarang kan seringnya buat kesalahan, dilapor polisi, lalu kemudian berdamai, diampuni, dan kemudian pakai materai. Ya. Jadi diampuni dan dibebaskan. Gitu. Tapi ada juga, ya boleh tetap saya memaafkan katanya, tetapi proses jalan terus. Ada juga yang begitu. Artinya ya kamu harus dibui juga, harus mengalami penjara katanya. Itu artinya sudah diampuni tapi masih mengalami penjara. Nah, Mesias datang, dia mengampuni dan melepaskan, memerdekakan, membuat kita tidak lagi berada di dalam kuasa dan di dalam hukuman. Ini dia. Makanya dikatakan kesukaan besar. Itu yang diartikan dengan kemesiasan Kristus. Jadi Kristus mengampuni kita, tetapi juga memerdekakan kita, membebaskan kita. Kita tidak lagi terikat oleh dosa. Kita tidak lagi terikat oleh aturan-aturan kepada Tuhan. Ibu katakan, tetapi kita melakukannya dengan apa? Dengan sukacita, dengan penyembahan, dengan kerelaan hati. Ingat ya, kita melakukan firman Tuhan harus dengan kerelaan hati, dengan sukacita, bukan karena terpaksa. Kalau saudara melakukan firman Tuhan karena terpaksa, saudara masih terikat, saudara belum merdeka, saudara masih berada di bawah kekuasaan dari
Kristus sudah membebaskan kita supaya kita merdeka, melakukan segala sesuatu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Itu dia. Saudara memberi sebagai ucapan syukur, saudara melayani sebagai ucapan syukur, saudara mengasihi saudara sebagai ucapan syukur, bukan terpaksa. Kalau saudara terpaksa itu namanya masih terikat, belum merdeka. Ya. Jadi pengampunan kita, pengampunan dari dosa, juga diberikan kemerdekaan. Saudara bebas untuk mau bersyukur kepada Tuhan atau tidak, gitu aja. Loh kok begitu Pak? Iya. Kalau saudara mau bersyukur kepada Tuhan, maka berkat Tuhan juga akan terus mengalir. Kalau saudara tidak bersyukur, maka Tuhan juga tak akan memberkati, itu aja. Kalau saudara mau semakin diberkati, harus terus bersyukur kepada Tuhan. Hidup dengan sukacita, hidup dengan sukarela, melayani Tuhan, supaya berkatnya mengalir. Karena saudara sudah diberi kemerdekaan, saudara diberi hak untuk memilih mau melayani Tuhan atau tidak, mau mempersembahkan hidupmu untuk Tuhan sepenuhnya atau setengah-setengah. Maka kalau saudara setengah-setengah, Tuhan juga berkatnya setengah-setengah. Jadi jangan berpikir bahwa kita melayani untuk nyogok Tuhan, bukan. Kalau saudara melayani untuk nyogok Tuhan, saudara masih terikat peraturan-peraturan. Supaya saya diberkati, saya mau. Bukan itu tujuan kita. Kemerdekaan adalah perbuatan sukarela, rasa syukur. Rasa syukur sukarela nggak boleh dipaksakan. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu, buatlah untuk Tuhan. Bukan karena mau dapatkan berkat, bukan. Berkatnya pasti diberikan, itu janji Tuhan. Saudara tidak perlu mengingatkan Tuhan kapan dia memberkati saudara. Seringkali saya katakan, tidak perlu kita mengingatkan Tuhan kapan kita memberkati. Kapan Tuhan memberkati kita. Tuhan tahu saatnya, Tuhan tahu waktunya, Tuhan tahu apa yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Dia akan berikan. Dia tahu hatimu, dia menilai hati, bukan menilai apa yang kelihatan. Yang saudara buat bukan itu, tetapi hati yang berbuat itu. Apakah ini dilakukan karena kemerdekaan, karena rasa syukur, atau karena keterpaksaan? Tuhan tahu. Jadi mari kita di hari Natal, di kesukaan itu, kita nyatakan dengan apa? Kemerdekaan. Mulai sekarang aku mau berbuat satu melayani karena aku sudah merdeka. Ya, rasa sukacita, rasa syukur kepada Tuhan. Amin. Bukan lagi keterpaksaan. Yang ketiga, kesukaan besar itu adalah penggenapan janji. Nah, ini ada janji yang digenapi, dikatakan di kota Daud, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Di kota Daud, kata di kota Daud ini menunjukkan bahwa Tuhan mau menggenapi janjinya kepada Daud, janjinya kepada umatnya, bahwa Mesias itu akan lahir di Bethlehem. Ini penggenapan janji. Saya mau tanya, kalau saudara yang sudah pernah pacaran siapa? Aku sudah pernah, makanya aku angkat tangan. Yang sudah angkat tangan, yang sudah pacaran, ayo. Ada yang Mama Tini belum pernah pacaran kan? Nggak ngaku dia. Nah, kalau pacarmu janji, janji, ya, janji sesuatu lah, ya, Dek, besok kita ketemu ya di tempat biasa. Gimana rasanya? Berbunga-bunga nggak? Jujur, jangan bohong. Minta dijemput, Pak. Minta dijemput. Ini karena dia janji, oke diminta jemput. Janjinya dulu di tempat biasa. Baru janji udah berbunga-bunga kan? Tapi kalau tiba-tiba udah di tempat biasa nungguin sampai keringetan, sampai bosan, pulsa udah habis. Kira-kira kesel apa enggak? Kesel. Tetapi kalau dia datang memenuhi janji, rasanya gimana? Wow, senangnya bukan main.
seperti mendapat durian runtuh. Apa iya dapat durian runtuh senang? Saya nggak tahu deh. Saya nggak suka makan durian soalnya. Seperti dapat sesuatu luar biasa. Begitu lihat suara motornya, wah dia ini. Ya, baru suara motornya doang. Kalau naik motor ya. Jalan kaki katanya. Kalau jalan kaki begitu lihat dari jauh, masih jauh aja dari kena. Wih, pacarku datang kali ini. Seneng banget. Bahagia enggak? Karena dia menggenapi janji, betul nggak? Ya. Ini makanya ini sukacita besar karena apa? Tuhan menggenapi janjinya. Ya. Tuhan menggenapi janji. Perhatikan Yohanes 7:42, satu orang baca. Ayo baca yang di depan aja itu. Mari baca Yohanes pasal 7 ayat 42. Karena kita suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem di tempat Daud dahulu tinggal. Ya. Nah, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem tempat Daud dahulu tinggal. Kota. Janjinya sudah. Mika 5 ayat 1. Coba baca Mika 5 ayat 1 satu orang. Oh, engkau Betlehem Efrata. Ayo. Mika 5 ayat 1. Baca tolong. Tetapi kau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit berikut seseorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi dalam kitab Mika 5 ditegaskan dalam kitab Injil Yohanes bahwa kota Daud ini sudah digenapi. Sama seperti berita malaikat itu kepada para gembala. Jadi ini menggenapi janji. Ada lagi nih. Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Baca lagi. Supaya kita lihat bukti-buktinya. Janji Tuhan digenapi. Baca. Yesaya pasal 11 ayat 1 dan 2. Silakan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, di sini tunas akan keluar dari tunggul Isai. Isai itu adalah bapaknya Daud. Di Wahyu pasal 22 ayat 16, ini Yesus sendiri yang berbicara. Wahyu pasal 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Lihat, Yesus mengakui akulah tunas keturunan Daud. Dia lahir di kota Daud. Jadi ini adalah penggenapan janji. Janji yang digenapi, maka ini merupakan suatu kesukaan besar. Ya. Seperti kita tadi yang saya bilang tadi, saya ceritakan ilustrasi tadi. Kita kalau mendapatkan janji digenapi, jadi wow, senang banget, luar biasa. Apalagi di sini Tuhan sudah punya, dan saya katakan tadi sudah 400 tahun tidak ada berita, tidak ada firman Tuhan, tidak ada nabi yang berkata, tidak ada penglihatan. 400 tahun mereka tidak punya nabi. Tuhan seolah berdiam diri, tidak berbicara kepada bangsa Israel. Tiba-tiba dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Aku menggenapi janjiku. Tunggul Isai, Bethlehem. Tanda Tuhan menggenapi janjinya. Jadi kalau kita mengerti janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, maka kita akan bersuka. Saudara-saudara, janji Tuhan itu dalam ada banyak janji Tuhan.
Ada banyak janji Tuhan yang kita bisa percaya, yang kita bisa baca di dalam Alkitab. Mari saudara pegang janji Tuhan, saudara baca dan klaim janji Tuhan, hidup dalam janji Tuhan, maka saudara akan bersukacita. Saudara akan bersukacita. Ya. Saudara akan merasakan sukacita kalau saudara melihat janji-janji Tuhan itu digenapi di dalam hidup saudara. Saya beberapa kali mengalami. Setiap kali saya Matius 6:33 itu janji luar biasa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu Yesus yang katakan. Semuanya tentang apa yang kau makan, kau minum, kau pakai akan ditambahkan. Dan saya mengalaminya. Makanya jangan lupa, utamakan Tuhan. Jangan utamakan selamat. Utamakan selamat itu iklan. Iklan biskuit selamat dulu. Utamakan selamat katanya. Iklan biskuit selamat, ya kan? Tapi utamakan Tuhan, maka engkau akan selamat. Ya, utamakan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Jadi itu yang paling penting. Saudara-saudara saya bolak-balik bilang kepada saudara, bagaimana pengalaman kami di tengah-tengah pandemi, kesulitan ekonomi sekarang ini, tetapi Tuhan gak pernah biarkan. Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan, Tuhan berkati. Enggak henti-hentinya Tuhan berkati. Saya kadang-kadang mau nangis ketika mau melihat nangis saya, karena luar biasanya Tuhan. Luar biasa Tuhan memberkati, menyediakan apa yang kami perlukan. Kalau kami sekarang mengandalkan dari sekolah nggak bisa lagi. Dari TK ini sekarang saat ini tidak bisa diandalkan, kami harus habis untuk operasional. Habis untuk operasional karena murid yang sedikit. Untuk kami nggak ada. Tetapi Tuhan selalu sediakan. Ya puji Tuhan. Di dalam semester ini saya ditelepon teman saya, Pak, tolong mengajar. Saya sih oke-oke aja mengajar, saya nggak pikirkan apakah dapat PK atau enggak. Saya orangnya begitu. Pokoknya ngajar aja. Nggak pernah saya tanya ada PK-nya nggak pernah. Saya pergi diundang khotbah, Pak, nggak pernah saya pikir tanya yang undang anak SMP. Nggak pernah saya tanya PK-nya ada apa enggak. Puji Tuhan, di bulan Desember ini pelayanan diberkati. Dari situ Tuhan menyediakan berkat. Saya selesai mengajar kemarin, pihak administrasi hubungi saya, Pak, minta nomor rekening. Saya kirimlah nomor rekening. Kemudian gak lama kemudian, Pak, kami sudah kirim, terima kasih atas pelayanan 1 semester. Puji Tuhan, dapat 2 JP. Haleluya. Ini suatu hal berkat bagi saya. Saya nggak pernah pikirkan kalau mereka akan berikan seperti itu. Saya tahu masa sekarang masa sulit, tapi Tuhan tahu kapan Dia memberkati saudara. Amin. Dia tahu kapan memberkati hidup kita. Dia akan kasih waktunya. Tapi yang penting jangan kita pikir dapat untung atau tidak. Lakukan saja buat Tuhan. Melayani Tuhan. Untung atau tidak? Ya untung. Kalau melayani Tuhan, saya katakan untung. Karena kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan berarti bos kita siapa? Tuhan. Berarti yang gaji kita siapa? Tuhan. Kalau Tuhan yang gaji, ya sudah serahkan sama Tuhan. Gajinya bisa besar, bisa kecil, nggak masalah. Yang penting cukup. Amin. Itu dia. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau saudara kerja di perusahaan, saudara pasti bilang, UMP nggak Pak gajinya, kan gitu.
Kalau sama Tuhan jangan tanya, Tuhan ini pakai UMP nggak? Yang nggak bisa, pakainya UMS, upah minimum sorgawi, amin. Iya, UMS dipakai, bukan UMP. UMS itu tak terbatas, amin. Iya, tak terbatas, nggak bisa dihitung pakai dolar, nggak bisa dihitung pakai angka, nggak bisa. Besok bisa dapat sekian, besok sekian, nggak tahu kita. Itulah cara Tuhan. Pakainya UMS, jadi layani Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manusia. Amin. Jadi ini janji Tuhan digenapi dalam Yesus Kristus. Janji-janji Tuhan ada banyak. Makanya sekarang kita hiduplah dalam janji Tuhan. Supaya kita tambah sukacitanya. Oke, kesukaan besar itu untuk saudara, ya. Hari ini Anda menerima berkat sukacita. Oleh sebab itu sambutlah dia seperti para gembala. Segera pergi melihat bayi Yesus dan memuliakan Allah, itu para gembala. Dan jangan menunda untuk bersukacita bersama keluarga Anda. Amin. Sukacita hari ini dengan keluargamu. Opung, sukacita dengan Opung Doli. Jangan sendirian sukacita. Pulang ke rumah, haul, cium, umah. Selamat hari Natal sayang, gitu. Gak apa-apa. Tadi Pak Manik aja saking bahagianya ketemu saya, dia peluk saya. Saya peluk. Kenapa? Sukacita. Lama gak ketemu. Gak pernah nyangka. Ya. Apalagi kalau ketemu sama pacarnya, masa gak mau dipeluk, gak mau diumah. Ya Bu. Itu suka bersama keluarga, semua anak-anak semuanya bersukacita. Kedua, Tuhan memberi Anda keselamatan sepenuhnya, pengampunan dosa dan hidup merdeka dari kuasa dosa. Hiduplah dalam hidup yang baru, tinggalkan kebiasaan buruk dan dosa-dosa yang menghalangi Anda bertumbuh. Tinggalkan kebiasaan buruk. 2021 kita mau tinggalkan. Kita masuk 2022 dengan sikap dan hati yang baru. Amin. Saling mengasihi, saling mengampuni. Inilah kesukaan. 2022 harus kita penuh berkat. Tinggalkan semua air mata 2021 yang menyakitkan. Tinggalkan semua kebencian. Tinggalkan semua sakit hati. Sakit hati, apalagi kalau suami istri saling sakit hati, lupakan. Kita mulai hidup baru. Jadilah pengantin baru lagi, ya kan? Gitu. Jangan cuma pengantin baru, cuma Henny doang. Semua jadi pengantin baru. Gitu. Ya. Yang ketiga, janji Tuhan sudah digenapi. Ia juga akan dan tetap menggenapi janji-janji yang ada dalam Alkitab. Percayalah, Anda tidak akan kecewa dalam mengikuti Tuhan. Sekalipun ada masalah, Tuhan pasti memberi kekuatan dan jalan keluar. Pasti Tuhan berikan jalan keluar. Apapun masalahmu, ya, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Pegadaian aja bisa bilang mengatasi masalah tanpa masalah, itu pegadaian loh. Padahal mengatasi masalah dengan stres. Gimana tuh nebusnya, kan stres. Dibilang mengatasi masalah tanpa masalah gimana? Itu pegadaian aja bisa bilang begitu. Ini Tuhan loh. Marilah kepadamu semua yang letih lesu dan berbuat berat, aku akan berikan kelegaan padamu. Itu Tuhan sudah bilang. Baru ini yang betul-betul mengatasi masalah tanpa masalah. Datang pada Tuhan. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan, kebenaran, sukacita Natal, kesukaan besar bagi kami sebab Engkau memberikan sukacita itu sekarang ini, bukan nanti, bukan besok, bukan kapan-kapan, bukan tahun 2020, tapi hari ini kesukaan itu sudah kami terima. Dan kami bersyukur sebab kesukaan besar adalah pengampunan dosa kami dan
kemerdekaan kami dari dosa. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur, hidup dengan merdeka, penuh dengan rasa syukur, melayani Tuhan dengan rasa syukur, dengan kerelaan bukan dengan paksaan, dengan hati yang penuh penyembahan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur kesukaan besar itu adalah penggenapan janji Tuhan. Tuhan sudah menggenapi janji bahwa Tuhan mendatangkan juru selamat itu di kota Daud. Tuhan juga punya banyak janji dalam firman Tuhan. Ajar kamu berpegang teguh kepada janji Tuhan, supaya hidup kami hidup yang berkemenangan, hidup yang diberkati karena janji-janji Allah digenapi, sehingga kesukaan besar itu dapat kami rasakan. Khususnya Tuhan, memasuki tahun 2022, tahun yang baru, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Bapa yang baik, Roh Kudus, mari Engkau yang berbicara terus kepada kami, memimpin langkah kami, memberikan kami kekuatan dan hikmat di dalam menjalani hari-hari kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Yang Bawah.